Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah di tengah persekutuan Jemaat GPIB Sion. Kita ada di minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini kita juga akan bersyukur atas HUT ke-39, Yayasan Pendidikan, HUT ke-18, Yayasan Kesehatan, dan HUT ke-26, Yayasan Diakonia GPIB. Tema ibadah hari ini adalah menyembah Tuhan atau Baal. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman adalah Pendeta Nyonya Francine Yalow Hukum STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi virus corona. Di masa ini kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Kesehatan, dan Diakonia GPIB. Pada masa pandemi virus corona saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang berat. Tenaga didik dari berbagai latar belakang daerah pengabdian ditantang untuk berkreativitas di luar batas agar dapat menarik minat anak-anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak-anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah tanpa kehadiran guru dan teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya. Mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Mempersiapkan generasi masa depan bangsa yang cerdas, berbudi pekerti, berakhlak mulia, dan beriman di tengah tantangan pandemik virus corona saat ini. Sehingga melalui pendidikan, gereja dapat turut serta melayani kebutuhan banyak orang atau tenaga didik dan anak didik di luar gereja yang terpinggirkan dan terabaikan. Tidak sedikit tenaga didik yang terpaksa mengundurkan diri sebagai tenaga didik dan anak didik yang harus berhenti sekolah atau pindah sekolah karena berbagai keterbatasan yang dihadapi saat ini. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah dalam membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan keutuhan bangsa. Dunia kesehatan sebagai salah satu kunci dalam usaha mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang kuat. Kehadiran tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu bangsa yang dikdaya. Khususnya pada saat ini, ketika dunia berjuang untuk menghadapi pandemik virus corona, dibutuhkan sangat banyak tenaga kesehatan yang siap sedia menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan kesadaran penuh akan risiko kemungkinan besar dapat terpapar virus ini, berpisah dari keluarga, bahkan sampai meninggal dunia sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. GPIB hadir tidak sebatas dalam bidang pelayanan kesehatan saja, tetapi ikut berperan serta aktif dalam mendidik tenaga bidan yang berdedikasi, cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur melalui Akademi Kebidanan Gria Husada yang berada di bawah naungan Yayasan Kesehatan GPIB. Oleh karena itu, komitmen gereja dalam mendukung pengadaan tenaga kesehatan, khususnya melalui kebidanan, dapat diwujudkan melalui peran sertanya dalam merawat eksistensi dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut. Doa dan dukungan yang dikonkretkan oleh gereja terhadap lembaga pendidikan tinggi ini akan semakin mempertegas kehadiran
dan peranan gereja dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang kuat. Berada di dalam rumah benar-benar lebih aman bagi kesehatan. Namun kebutuhan finansial guna menunjang kelangsungan hidup tidak kalah pentingnya. Setiap pribadi yang masih produktif didorong untuk keluar dari zona nyaman dan aman, bertarung dan berpacu antara menjaga diri tetap sehat di tengah kerja keras untuk terus berkarya di tempat pengabdian masing-masing. Kini bukan waktunya lagi menyerahkan semua tanggung jawab ini hanya kepada pemerintah. Kita, gereja sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, turut berperan aktif menjangkau mereka yang membutuhkan pelayanan kasih tanpa memandang perbedaan agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Tantangan iman itu kini nyata kita hadapi secara langsung. Memperhatikan dan peduli pada sesama dari semua keterbatasan yang masing-masing orang hadapi saat ini, hati nurani diketuk untuk jujur pada diri sendiri. Sesulitnya hidup yang kita hadapi, di luar ada begitu banyak orang yang bahkan berteriak minta tolong pun sudah tak mampu. Mereka membutuhkan Kristus yang hadir secara nyata dalam diriku dan dirimu untuk mengulurkan tangan seraya berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Perayaan Syukur HUT ke-39 tahun Yapendi GPIB pada 1 Juli 2020, 18 tahun Yayasan Kesehatan GPIB pada 4 Juli 2020, dan 26 tahun Yayasan Diakonia GPIB pada 5 Juli 2020, hendaknya menjadi momentum penting bagi seluruh jemaat GPIB untuk mengevaluasi dan membarui praktek pelayanan kasihnya melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Maka sesama yang mengalami praktek pendidikan, kesehatan, dan diakonia jemaat secara karitatif terlebih transformatif akan merasakan sentuhan kasih Yesus di tengah derita yang mendera hidup, sehingga mereka akan selalu menyembah Yesus Kristus. Jemaat, silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 3, Mari Menyembah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
nats pembimbing bagi kita dalam ibadah minggu kelima sesudah Pentakosta, sekaligus ibadah syukur Yapendik yang ke-39, Yankis yang ke-18, dan Yadia GPIB yang ke-26, terambil di dalam Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasalnya yang ke-22 pada ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Terimalah salam Kristus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai jemaat sekalian. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini, kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan, dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membarui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan,
dan sesama kami manusia melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakan dan mampukan agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan. Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan, dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan serta ketidakberdayaan sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikan hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern, sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan seluruh hidup kita untuk menerima firman. Kita berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus. Bapa pengasih dan penyayang, kami berada di dalam minggu yang kelima sesudah Pentakosta. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau menuntun kehidupan kami melewati hari-hari, minggu-minggu, bahkan bulan, sehingga kami berada di minggu dari yang pertama di bulan Juli. Terima kasih Bapa atas tangan kasih-Mu yang penuh kuasa, yang membuat kami melewati bahaya virus COVID-19, sehingga kami dapat terus beribadah, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami membuka hati dan seluruh hidup kami untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Bukakanlah akal budi dan pengertian kami, supaya kami dapat memahami firman ini dengan baik, dan kami dapat melakukannya dalam hidup beriman kami. Apalagi saat ini kami berada di dalam syukur, karena Tuhan menambahkan usia bagi Yayasan Diakonia, Yayasan Yapendik, maupun juga Yayasan Kesehatan. Karena itu Bapa, biarlah firman-Mu kami resapi dalam seluruh hidup kami. Berbicaralah di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari jemaat kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama,
Kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 14 yang menyatakan orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing pemilik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaz. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah. Sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah, nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Selamat pagi jemaat, apa kabar? Pasti semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Kita sangat memuji Tuhan, sebab Tuhan menuntun hidup kita melewati hari-hari, minggu-minggu, dan kita telah sampai pada minggu pertama di bulan Juli. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah virus COVID-19 yang mengancam bumi Indonesia dan dunia, dan banyak orang yang menjadi korban. Tetapi puji Tuhan, Jemaat Sion DKI tetap Tuhan pelihara di dalam kuasa Tuhan yang ajaib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berada dalam perikop pembacaan Hakim-Hakim, dan kita tahu bahwa perikop Hakim-Hakim adalah perikop yang ditulis sebagai masa transisi ketika Yosua dan para tua-tua Israel telah tiada, dan ini akan dilanjutkan oleh generasi penerus, tetapi mereka tidak memiliki seorang pemimpin. Dan di dalam kitab Hakim-Hakim ini merupakan suatu masa transisi kepemimpinan Israel yang
telah tidak ada. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah situasi ketika masa transisi itu terjadi di saat Yosua telah mati, di mana generasi penerus akan melanjutkan kehidupan ini? Apa yang terjadi atas hidup mereka? Inilah yang kita baca di dalam Hakim-Hakim passalnya yang kedua. Ketika kita memperhatikan di dalam Hakim-Hakim pasal yang pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah telah berfirman kepada orang-orang Israel yang menjadi umat milik Allah, bahwa mereka tetap tidak boleh berkompromi dengan bangsa Kanaan, dengan orang-orang Filistin, dengan mereka yang menduduki tanah perjanjian. Mereka harus berperang untuk mengusir bangsa Kanaan ini keluar dari tanah perjanjian. Tetapi jemaat, bangsa Yehuda yang berperang mengusir bangsa Filistin, ternyata mereka tidak mampu untuk mengusir semuanya pergi. Sehingga telah terjadi bahwa mereka menetapkan mereka tetap ada di dalam tanah perjanjian, tetapi mereka dipekerjakan sebagai pekerja rodi. Dan ini yang tidak dikehendaki oleh Allah. Karena apa, jemaat? Karena Allah tidak mau bahwa apa yang Allah firmankan kepada mereka tidak mereka lakukan. Justru mereka membuatnya menurut apa yang mereka anggap baik. Karena itu dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, kita melihat di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Jemaat, ketika berada di Gilgal, secara khusus di Bokim, itu Allah mengutus utusannya, seorang malaikat yang hadir dan mengingatkan kepada bangsa Israel, secara khusus bangsa Yehuda, bahwa Allah sangat kecewa dengan keadaan mereka. Karena apa? Karena mereka tidak membersihkan bangsa Kanaan itu keluar dari tanah perjanjian. Mereka malah membiarkan mereka ada di dalam tanah perjanjian, sekalipun hanya sebagai pekerja rodi. Itu berarti ketika kita membaca di dalam pembacaan kita ini, secara khusus di dalam ayatnya yang ketiga, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala ala mereka akan menjadi jerat bagimu. Nah, jemaat, ini menjadi persoalan di mana Allah mendakwa orang-orang Israel yang telah mengkompromikan hidup mereka dengan bangsa Filistin, walaupun hanya sebagai pekerja rodi. Tetapi ketika kita membaca di dalam pasal perikop pembacaan kita hari ini, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14, bagaimana Allah memperlihatkan sikap Allah, murka Allah terhadap mereka. Karena apa, jemaat? Karena mereka ternyata tidak setia kepada perjanjian yang Allah buat. Allah katakan jauh sebelumnya, jangan kamu mengikat perjanjian dengan bangsa ini. Tetapi yang terjadi, kita melihat pertama-tama di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini dibagi dalam dua bagian. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, itu di sana berbicara soal generasi pertama, generasi Yosua, bersama dengan para tua-tua yang mendahului Yosua. Ini adalah generasi yang dikatakan melayani Tuhan, generasi yang taat, generasi yang menghayati perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang membawa mereka keluar dari Mesir, yang menyertai mereka dalam pengembaraan di padang gurun, dan yang melakukan banyak mujizat. Sehingga generasi ini, walaupun pernah juga generasi ini hidup tidak taat kepada Tuhan,
Tetapi generasi ini dikatakan yang setia sehingga menuntun Israel bisa masuk di dalam tanah perjanjian. Tetapi sesudah generasi yang pertama ini, kita baca dari ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Generasi ini dikatakan generasi yang tidak taat. Kenapa jemaat? Sebab generasi ini menyembah dewa yang ada oleh bangsa Kanaan, yaitu Asitoret dan Baal. Memang pada zaman hakim-hakim dikenal dengan Dagon dan Baal. Tetapi di zaman modern ini disebut dengan panteisme. Zaman modern di mana dibijaki bahwa dewa-dewa ini bisa mendatangkan keberhasilan di dalam ekonomi, zaman ekonomi. Dan ini membuat setiap orang bisa mengakali diri untuk kenapa sampai dia bisa percaya. Karena dewa-dewa Kanaan ini adalah dewa kesuburan yang menjanjikan bahwa panennya akan berlimpah, bahwa ternaknya akan berkembang biak dengan banyak, bahwa mereka akan mengalami banyak kemujuran. Sehingga generasi kedua ini akhirnya mereka jatuh di mana mereka mengikat perjanjian dengan dewa-dewa bangsa Kanaan. Dan ini Allah sangat murka kepada mereka, sehingga Allah mendatangkan penindasan atas mereka. Allah mendatangkan hidup yang sulit atas mereka. Allah membuat mereka menjadi generasi yang sungguh-sungguh berada dalam situasi yang menderita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu kalau kita baca selanjutnya, Allah pada akhirnya mendatangkan para hakim yang akan menuntun Israel generasi penerus ini kepada suatu masa depan. Walaupun kalau kita baca di dalam kitab hakim-hakim ini tetap terjadi pemberontakan terhadap hakim-hakim. Mereka tetap menjadi generasi yang sering disebut dengan bahasa biasa, generasi yang melakukan kejahatan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu ketika kita membaca pembacaan ini, apa yang harus kita buat dengan generasi yang sedang berhadapan dengan kita di masa ini? Kita semua sadar sebagai orang-orang tua, tidak ada orang yang mau anaknya hancur masa depannya. Tidak ada orang-orang tua beriman yang mau anaknya mengkhianati perjanjian yang telah dibuat dengan Allah. Tidak ada orang-orang tua yang mau besok anak-anaknya menjadi anak-anak yang menyembah ilah-ilah yang tidak jelas di tengah-tengah dunia ini. Karena itu jemaat, kita harus selalu mentransformasikan nilai-nilai yang baik kepada generasi penerus. Kita harus selalu mengajarkan hal-hal yang menyangkut dengan etika hidup yang baik, spiritual yang benar. Kita harus selalu mengajarkan hal-hal yang membangun hidup ini yang lebih berpotensi ke depan. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi ini, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mengalami putus kerja, ekonomi yang sulit, banyak orang yang mengalami ketakutan, kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Apa yang kita buat di tengah-tengah situasi ini dengan generasi penerus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Yayasan Pendidikan GPIB. Jemaat, GPIB memiliki sekolah-sekolah yang banyak dan ada yang sudah tertata dengan baik, tetapi ada yang masih di dalam tahap membangun. Tapi kita berterima kasih bahwa GPIB fokus kepada pendidikan, sebab pendidikan sangat penting bagi generasi penerus, supaya kita memiliki generasi penerus yang terdidik secara akhlak, secara moral. Apalagi di tengah-tengah generasi yang
pancaroba ini, banyak pengaruh-pengaruh yang tidak baik terhadap pergaulan bebas, terhadap narkotika. Kita harus mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita terdidik secara baik dan benar lewat Yayasan Pendidikan GPIB inilah. Apalagi di sekolah Jemaat Sion memiliki sekolah Fajar Sion. Ini harus kita dukung supaya sekolah Fajar Sion bisa semakin meningkat, semakin baik, dan menciptakan generasi penerus yang hidup dengan akhlak moral yang baik. Begitu juga jemaat, kita sedang merayakan Hari Diakonia, di mana GPIB memiliki Yayasan Diakonia yang peduli, yayasan yang menyatakan kepeduliannya atas yang meninggal, atas yang sakit. Biarlah ini juga menjadi bagian di mana generasi muda kita didik untuk ada kepeduliannya terhadap orang-orang yang menderita, terhadap orang-orang yang mengalami kesusahan. Harus ada rasa kepekaan supaya kasih Kristus bisa disalurkan kepada generasi yang mengalami kesulitan, kesusahan. Karena apa jemaat? Yesus Kristus katakan, apa yang kamu lakukan kepada salah satu yang paling menderita ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, GPIB juga memiliki yayasan kesehatan, di mana GPIB mempunyai sekolah perawat. Dan sekolah perawat ini menghasilkan banyak bidan yang dikirim ke pos-pos pelayanan. Biarlah kita juga mendukung yayasan kesehatan ini, sebab lewat yayasan kesehatan ini GPIB pun ikut terlibat untuk mengunggulkan orang-orang yang terlibat secara medis, membantu. Apalagi di tengah-tengah masa pandemik, banyak dokter, perawat yang karena jerih lelahnya mereka harus gugur di dalam upaya merawat, membantu orang-orang yang sakit. Karena itu kita semua sebagai jemaat harus menjaga kesehatan kita dengan baik. Ini 3 hal yang penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai orang percaya kita harus ada rasa kepedulian. Yang kedua, sebagai umat yang percaya kita harus memiliki hidup yang penuh dengan akhlak moral yang baik. Karena itu harus menjadi umat yang terdidik di bawah kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, kita semua harus mendukung kesehatan dengan menjaga hidup new normal. Harus hidup dengan memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, harus hidup dengan mencuci tangan. Ini semua mendukung kesehatan kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk menciptakan, mentransformasikan nilai-nilai yang baik bagi generasi penerus Jemaat Sion, supaya kita akan memiliki suatu generasi yang hidup takut akan Tuhan, yang taat beriman kepada Tuhan, supaya lewat seluruh kehidupan Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Amin. Bila tiada
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan di setiap tempat, marilah berdiri dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati untuk menaikkan syafaat kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa pengasih dan penyayang, kami berterima kasih atas firman yang menyapa kami pada pagi ini. Engkau mengingatkan kami semua sebagai generasi tua, supaya kami selalu dapat mentransformasikan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebenaran untuk generasi penerus, supaya mereka dapat membangun hidup iman mereka. Mereka dapat membangun seluruh masa depan mereka dengan kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Begitu juga bagi generasi penerus, kami belajar dari firman ini, bahwa ada dalam setiap kelemahan, ada dalam setiap kekurangan. Bukan saja kami dilengkapi dengan semangat, bukan saja kami dilengkapi dengan pengetahuan, tetapi lebih daripada itu, kami harus memiliki iman yang kokoh, sehingga kami tidak mudah dipengaruhi oleh ilah-ilah yang ada di sekitar hidup kami. Sebab ada banyak orang yang hidup mengandalkan pengetahuannya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sombong dengan pengetahuannya. Ada orang yang hidup dengan mengandalkan kekayaannya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang angkuh karena memiliki kekayaan, tetapi mereka sangat miskin di dalam iman, sehingga mereka mudah terjebak dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Karena itu Bapa, berkatilah generasi penerus yang ada di Jemaat Sion, gerakan pemuda, persekutuan taruna, maupun persekutuan anak. Ya Bapa, kiranya Engkau selalu menuntun dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati pendidikan mereka, Engkau memberkati ketika mereka berjuang untuk meraih cita-cita, harapan masa depan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang selalu mengikuti nasihat orang tua. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang taat melakukan firman-Mu, sehingga masa depan mereka terbuka dan hidup mereka selalu mengalami berkat Allah. Begitu juga kami berdoa untuk generasi penerus di tengah-tengah negara dan bangsa ini. Ya Bapa, kami berada di dalam masa pandemi. Banyak generasi muda yang putus kerja, banyak generasi muda yang kehilangan pekerjaan, banyak yang bekerja di rumah, banyak yang dipotong gajinya. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk membukakan jalan bagi mereka, supaya mereka dapat memiliki pekerjaan, supaya mereka dapat memiliki pengetahuan, mereka memiliki hikmat yang datang dari Tuhan, sehingga generasi penerus di tengah-tengah negara dan bangsa ini tidak ada yang menganggur, tapi sungguh-sungguh mereka membekali diri dengan baik, sehingga mereka dapat menjadi generasi penerus yang diandalkan di tengah-tengah negara dan bangsa ini.
Bapa pengasih dan penyayang, kami juga mau berdoa, Tuhan menyingkirkan generasi penerus yang mudah dipengaruhi oleh pergaulan yang bebas, yang mudah jatuh di dalam narkotika, yang mudah ikut di dalam gerombolan kejahatan, yang mudah untuk dipengaruhi oleh kenakalan remaja. Tuhan singkirkanlah semuanya ini, supaya generasi penerus di tengah-tengah kehidupan negara dan bangsa ini adalah generasi penerus yang memiliki moral yang baik, yang memiliki akhlak yang terdidik, yang memiliki hidup agama yang kuat, sehingga mereka boleh senantiasa menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah negara dan bangsa ini. Bapa pengasih dan penyayang, kami juga mau bersyukur sebab hari ini GPIB merayakan ulang tahun Yapendik. Kiranya Tuhan memberkati sekolah-sekolah Yapendik GPIB. Ada begitu banyak sekolah-sekolah GPIB di beberapa provinsi. Kiranya Tuhan Engkau memberkati jemaat-jemaat yang memiliki sekolah, supaya mereka mendukung perubahan-perubahan yang ada, supaya mereka terus bekerja bersama dengan Yayasan Pendidikan GPIB, agar segala hal yang dipikirkan untuk memajukan pendidikan dapat sama-sama dikerjakan dengan baik. Khusus kami berdoa untuk Yayasan Fajar Sion. Tuhan berkati yang sudah boleh membangun, yang masih terus membangun. Tuhan menggerakkan hati para donatur untuk dapat menyisipkan berkat guna pembangunan Fajar Sion, agar ke depannya Fajar Sion boleh menjadi sekolah yang dibanggakan dan yang dapat menciptakan generasi penerus yang baik dan benar. Kami juga berdoa, bersyukur untuk bertambah usianya Yayasan Kesehatan. Ya Bapa, Engkau memberkati sekolah perawat yang berada di Surabaya. Tuhan berkati rumah sakit. Biarlah ya Bapa, semua yang dimiliki oleh GPIB, Tuhan turut bekerja sehingga baik rumah sakit maupun sekolah perawat dapat berkembang pesat, dapat menciptakan para perawat, para bidan yang berdaya guna, baik untuk rumah sakit maupun juga di tengah-tengah kebutuhan GPIB akan kesehatan. Bapa pengasih dan penyayang, kami juga berdoa untuk hari ulang tahun Yayasan Diakonia. Tuhan berkati Yayasan Diakonia GPIB yang selalu melakukan kepeduliannya atas orang-orang yang menderita, atas orang-orang yang mengalami musibah, atas orang-orang yang mengalami duka cita. Mari Bapa, kiranya Engkau memberkati Christian Center, sehingga dengan adanya diakonia ini, maka kepedulian GPIB akan terus berlangsung dan dirasakan oleh banyak orang. Tuhan memberkati semua yayasan-yayasan ini, sehingga GPIB dapat berperan secara aktif di dalam kenyataan untuk bersaksi dan melayani di tengah-tengah kenyataan di bumi Indonesia ini, supaya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati majelis sinode di dalam seluruh tugas tanggung jawabnya. Apalagi ketika hari ini kami juga boleh bersyukur bahwa GPIB telah melaksanakan bulan pelayanan dan kesaksian. Mereka boleh melakukan UP2M untuk mengembang tugaskan pendeta-pendeta yang ada di pos-pos pelayanan, supaya mereka lebih berdaya guna, baik di pertanian, baik di perikanan, maupun juga di hal apa saja, sehingga di pos-pos pelayanan mereka dapat terus mengembangkan tugas pelayanan lebih nyata lagi. Bapa pengasih dan penyayang, lindungi majelis sinode, musyawarah pelayanan, para pendeta maupun jemaat dari pengaruh
virus COVID-19. Tuhan berikanlah kami semua ada dalam kondisi yang sehat walafiat. Kami juga mau berdoa ya Bapa, bagi jemaat Sion yang masih bergumul untuk penyelesaian pembayaran kantor sekretariat gedung pertemuan ini. Tuhan mengetuk pintu hati jemaat supaya mereka yang memiliki berkat yang banyak, mereka mau menyisipkan untuk penyelesaian pembayaran kantor sekretariat yang masih 350 juta ini. Tuhan jangan tinggalkan kami. Biarlah Tuhan terus membukakan tingkap berkat-Mu di langit, dan langit mendiriskan hujan berkat-Mu, supaya jemaat yang diberkati oleh Tuhan selalu menyisipkan berkat-Nya untuk semua yang menjadi tanggung jawab. Bapa pengasih dan penyayang, Engkau memberkati tim kerja Bapak Tampu Bolon bersama dengan seluruh presbiter, seluruh kaum Bapak dalam mengerjakan, memperhatikan pembangunan ini. Berikanlah mereka sehat walafiat. Berkati juga kontraktor Bapak Fani bersama dengan para tukang yang mengerjakan pembangunan ini, supaya semuanya dapat selesai dengan baik dan pembangunan ini menarik perhatian semua orang dan dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk renovasi gereja Sion yang masih dalam proses. Tuhan buka jalan. Tuhan berkati Pak Danang yang akan mengerjakan renovasi ini bersama dengan cagar budaya. Biarlah ya Bapa, kalau boleh di dalam tahun ini sudah ada keputusannya bahwa gereja Sion akan segera direnovasi sehingga segala kerusakan dapat diperbaiki. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap obat-obat, makanan, minuman. Tuhan, Engkau juga menolong mereka dalam dana pengobatan. Buka jalan sehingga mereka dapat tertolong dalam mengobati sakit yang dideritanya. Bagi Ibu Emi Kotera, Saudari Oki, Bapak Charles Kurniawan, Ibu Vincelumi, Oma Korengkeng, Oma Yohana, Oma Kiki, Bapak dan Ibu Panggabean, orang tua dari Pak Bintang, Oma Malona. Mari Tuhan, semua orang-orang tua yang lanjut usia, Tuhan jaga pelihara di dalam kuasa-Mu. Bapa pengasih dan penyayang, inilah doa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharakanlah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak habis-habisnya saya menghimbau kepada jemaat, saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Secara khusus presbiter, minggu yang pertama kita membawa persembahan persepuluhan pembangunan. Sesudah itu kita membawa juga kepada semua jemaat persembahan persepuluhan biasa, persembahan janji iman, persembahan mata uang 2.000, persembahan hari Rabu, dan persembahan hari Sabtu.
Ini semua menjadi bagian tanggung jawab iman kita kepada Tuhan, dan jemaat kita juga masih tetap punya tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan pembayaran pembangunan gedung serbaguna dan kantor sekretariat yang berjumlah 350 juta. Ini harus kita selesaikan. Karena itu jemaat, jangan kita jemu-jemu untuk memberikan sumbangan kita agar gedung serbaguna yang sudah mau selesai ini dapat segera kita lunasi pembayarannya. Kami berterima kasih untuk para donatur yang sudah boleh terus memberikan sumbangan. Begitu juga jemaat-jemaat yang rajin memberikan sumbangan. Tuhan melipat gandakan berkat di dalam seluruh hidupmu. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 25 ayat 40 yang menyatakan, "Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang akan kita ucapkan secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Allah Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Kuasa Roh Kudus telah menggerakkan dan memampukan kami untuk memberi persembahan ini dari kelebihan maupun kekurangan sebagai tanda penyerahan hidup kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, dan firman yang telah kita dengar mengajar kepada kita semua agar sebagai orang-orang tua kita dapat mentransformasikan nilai-nilai kebenaran untuk generasi penerus yang ada di tengah-tengah kehidupan persekutuan, keluarga, agar mereka dapat memiliki jiwa kepedulian, mereka dapat memiliki hidup yang sehat, dan mereka dapat memiliki hidup yang penuh dengan akhlak dan moral yang baik, agar Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan sambil berdiri dari Gita Bakti 278. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada jemaat dan memberikan jemaat selalu hidup di dalam damai sejahtera.
Kristus.